bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Pemirsa, pihak berwenang Australia pada Rabu mengatakan bahwa ada lebih dari 150 paus pembunuh palsu atau false killer whale terdampar di sebuah pantai di barat laut Tasmania. Nah, ini dari Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Tasmania mengonfirmasi paus yang terdampar massal tersebut dengan mengatakan 157 paus pembunuh palsu terdampar di pantai terpencil dekat Sungai Arthur. Nah, ini juga dilansir dari laporan ABC News. Para pejabat mengatakan bahwa sekitar 90 paus masih hidup dan mereka berjuang untuk menyelamatkannya. Dari pemerintahan setempat lokal juga ya, ini menyatakan bahwa paus-paus terdampar itu sudah terdampar selama 24 sampai 48 jam. Dan banyak sekali upaya yang sudah dilakukan untuk mengapungkan kembali beberapa paus tersebut. Nah, kalau kita flashback ke tahun sebelumnya, ini memang dilansir dari beberapa sumber juga pemirsa, sekitar April 2024, sekitar 160 paus pilot terdampar di pantai Australia Barat dan pihak berwenang ini menyelamatkan puluhan dari mereka. Sementara di tahun 2022, ini sekitar 500 paus pilot mati saat terdampar massal di Kepulauan Chatham yang terpencil di Selandia Baru. Nah, ini diketahui paus pembunuh palsu ini dinamakan demikian karena bentuk tengkoraknya bukan penampilan luarnya yang mirip dengan paus pembunuh. Nah, ini akhirnya kan menjadi sebuah pertanyaan juga. Karena banyak sekali ratusan paus, kemudian juga ada lumba-lumba yang terdampar di pantai gitu kan ya. Ini sebenarnya pertanda apa gitu. Nah, ini disampaikan ya bahwa fenomena mamalia laut yang terdampar secara massal ini sebenarnya bukanlah hal baru. Tetapi memang penyebab pastinya ini masih menjadi teka-teki. Bahkan ini para ilmuwan pemirsa menduga beberapa faktor seperti navigasi yang terganggu, kondisi cuaca ekstrim, atau bahkan ini perubahan medan magnet bumi yang berkontribusi pada fenomena ini. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari kasus banyaknya paus pembunuh palsu yang terdampar ya, ini kalau kita lihat paus pembunuh palsu ini kan dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Jika salah satu individu dalam kelompoknya ini tersesat atau mengalami kesulitan, ada kemungkinan besar bahwa yang lainnya ini akan mengikuti. Nah, maka dari itu ini yang menyebabkan seluruh kawanan terdampar di pantai. Namun, memang sejauh ini masih belum ada bukti konkret yang menunjukkan alasan spesifik mengapa mereka terdampar di pantai Tasmania setelah 50 tahun tidak terjadi. Wow, ini memang pernah terjadi di 50 tahun sebelumnya dan terjadi kembali di tahun ini dan ini juga cukup mengejutkan. Maka dari itu dari beberapa ilmuwan juga sedang mendalami nih ya apa yang menjadi penyebab terdamparnya ratusan paus tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih pemirsa, tantangan dalam upaya penyelamatannya. Proses penyelamatan mamalia laut yang terdampar sebenarnya bukanlah hal yang mudah gitu ya. Terutama ketika memang lokasinya berada di daerah terpencil seperti di pantai dekat Arthur River di Tasmania. Bahkan ini dari pihak Departemen Lingkungan Tasmania menjelaskan bahwa operasi penyelamatan di area ini menghadapi tantangan besar karena medan yang sulit diakses, kemudian juga keadaan kondisi laut yang tidak stabil, serta keterbatasan alat berat yang digunakan. Nah, ini kalau kita lihat sih ya, apa sih dampaknya gitu bagi populasi lumba-lumba yang ada.
Jadi paus pembunuh palsu itu merupakan spesies yang dikategorikan sebagai hewan yang hampir terancam punah menurut data pemerintah Australia. Nah, salah satu alasan utama status ini adalah kurangnya data mengenai jumlah populasi mereka di alam liar seperti itu. Nah, jadi ya ini pemirsa, kalau misal kejadian ini terus berulang, ini dikhawatirkan populasi mereka akan semakin berkurang dan tanpa ada upaya konservasi yang lebih serius. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini fenomena-fenomena yang berkaitan dengan punahnya hewan-hewan gitu, baik yang ada di daratan ataupun yang di laut ataupun yang ada di udara seperti itu ya. Nah, ini menjadi satu penilaian buat kita dan juga menjadi salah satu awareness yang harus kita bangun bahwa memang kita perlu sekali untuk menjaga lingkungan. Kemudian juga kita dapat tadi ya salah satunya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka kepunahan baik bagi hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada. Karena tentunya ini demi keberlangsungan bukan hanya kita saat ini pemirsa, namun untuk keberlangsungan anak cucu kita mungkin di masa depan nanti. Jangan sampai gitu kan ya, keadaan bumi makin tidak baik, kemudian ini juga akan berdampak pada kehidupan sosial manusia. Selanjutnya pemirsa, ini kita akan masih stay di luar negeri ya, ini belum di Indonesia lagi. Ini ada berita kabar baik lah ya terkait dari Paus Fransiskus yang menunjukkan sedikit kemajuan terkait kondisi kesehatannya. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ini sempat dikabarkan juga bahwa kondisi Paus Fransiskus ini kan dalam masa kritis, dan per hari ini pemirsa dalam beberapa jam yang lalu ini disampaikan juga dari pihak Vatikannya yang menyatakan bahwa memang Paus Fransiskus ini keluar dari kondisi kritisnya. Nah, pihak Vatikan pun menegaskan bahwa gejala gagal ginjal ringan yang memang dialami oleh Paus Fransiskus ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Tetapi ini juga ya, terapi oksigen juga masih berlanjut dengan aliran dan persentase oksigen yang masih dikurangi. Ini juga banyak sekali ya dari para masyarakat, para jemaah-jemaah Paus Fransiskus ini juga yang memanjatkan doa. Bahkan dari Menteri Agama di Indonesia juga ini meminta gitu kan ya untuk sama-sama memberikan doa terbaik untuk kesehatan Paus Fransiskus. Nah, ini sebagai informasi ya, Paus ini pertama kali dirawat di sebuah klinik di Roma sekitar 10 hari yang lalu, dan dirinya ini menjalani tes infeksi saluran pernapasan dan divonis oleh dokter mengidap pneumonia. Nah, terkait kondisinya tersebut, ini akhirnya Paus juga mendapatkan banyak sekali dukungan doa dari seluruh umat Katolik yang ada. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa, dari penyakit pneumonia yang ada seperti itu. Ini kan bukan terjadi pada Paus Fransiskus saja, namun beberapa selebriti dan juga beberapa tokoh-tokoh juga ada yang memang terkena penyakit tersebut. Bahkan masyarakat kita juga akhirnya sekarang banyak sekali nih ya yang mulai terindikasi akhirnya terinfeksi pneumonia. Nah, sebenarnya ya penyakit tersebut ini disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme yang masuk ke dalam paru-paru melalui udara atau kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Nah, kemudian ya tadi ada juga infeksi jamur yang menyebabkan penyakit tersebut akhirnya diderita oleh manusia. Sebenarnya kalau kita lihat ya pemirsa, siapa saja sih gitu kan ya resiko orang-orang yang memang ini bisa mengalami pneumonia. Nah, ada beberapa orang yang memiliki resiko tinggi, yaitu bayi atau anak yang usianya di bawah 2 tahun, kemudian juga lansia yang berumur 65 tahun ke atas, pasien di rumah sakit terutama yang memang menggunakan ventilator, kemudian ada penderita penyakit kronis seperti asma, perokok aktif maupun pasif, kemudian pecandu alkohol, dan orang-orang yang memang ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat kemoterapi, HIV, AIDS, atau penggunaan beberapa obat tertentu dalam jangka yang panjang.
Nah, ini gejala-gejala yang memang biasanya terjadi. Ini ada demam tinggi, kemudian sesak napas, batuk kering, dan ini tuh seperti gejala-gejala flu yang ada. Namun ya memang ini juga akhirnya kan bukan menjadi salah satu ketakutan juga ya. Ini jangan sampai nih kebiasaan masyarakat nih saat ini suka men-self-diagnosis diri sendiri. Nah, dari sumber berita yang ada, kemudian juga dari sumber di media sosial gitu, ketika ada satu penyakit kemudian ini nih tanda-tandanya, akhirnya malah mendiagnosa dirinya sendiri gitu tanpa adanya konsultasi yang memang dilakukan ataupun dilakukan tindakan oleh pihak-pihak yang berwenang, salah satunya adalah dokter gitu. Akhirnya kan menjadi ketakutan sendiri. Nah, tapi ini berbicara soal penyakit pneumonia ya pemirsa, ini kan juga banyak terjadi, akhirnya menjadi sebuah hal yang harusnya kita bisa lebih aware lagi terhadap kesehatan diri sendiri. Selalu ya pemirsa, ini kan karena kita juga setelah pasca COVID ya, ada banyak hal juga yang kita lakukan. Dalam salah satunya adalah PHBS atau pola hidup sehat dan bersih ya, yang memang sebenarnya bukan hanya COVID saja ya, namun dalam kehidupan sehari-hari ini juga perlu dilakukan. Nah, ini sebenarnya bukan untuk orang lain kok, untuk diri sendiri. Dan jangan sampai ya, ini kalau kita tuh ibaratnya bebel ya, atau nakal dalam artian ya udah sih saya mah imunnya kuat gitu. Ya belum tentu, mungkin orang-orang di sekitar kita yang imunnya lemah gitu kan ya, ini akan terdampak. Jadi sebenarnya start from ourselves, dimulai dari diri kita sendiri dulu, kita menjaga diri sendiri, tentunya kita juga berkontribusi untuk menjaga kesehatan orang lain. Nah, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup nih perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih pemirsa selalu menyaksikan program Pagi Seru yang tayang di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, tentunya pemirsa juga tidak hanya dapat menyaksikan program Pagi Seru dan program Pro Sultan TV lain di kanal YouTube Sultan TV saja, namun juga bisa melalui TV digital dan juga ada di aplikasi EcoPlay yang dapat diunduh di App Store atau di Play Store. Serta jangan lupa pemirsa, ada banyak juga berita-berita ter-up-to-date yang kami sajikan di website Sultan TV serta konten-konten menarik yang ada di media sosial Sultan TV. Nah, pemirsa, setelah kita membahas banyak berita nih ya, semoga ini memberikan manfaat kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Semoga aktivitasnya diberikan kelancaran, pemirsa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya, Rodla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.